Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu sudah benar-benar muak melihat kesombongan mantan, siap-siap mantan akan ngejar-ngejar kamu. Jadi kita jengkel banget ya, kita kecewa dan sampai muak melihat kesombongan mantan. Mantan tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Mantan menunjukkan rasa tidak suka yang sangat besar kepada kita. Dia sombong banget, setiap diajak ketemu selalu menghindar. Bahkan memblokir media sosial kita, nomor kontak kita, nomor telepon kita, dan seterusnya ya. Kalau kemudian misal tidak sengaja ketemu, dia pasti akan segera pergi menghindar sejauh-jauhnya. Nah, jadi wajar kalau kemudian kita merasa jengkel, merasa kecewa, marah sampai muak kepada mantan, dan itu kemudian mengubah perasaan kita kepada dia. Ya, dari amat sangat menginginkannya, kita merasa sudah tidak mau lagi dengan dia. Kita trauma mendapatkan penolakan yang begitu keras dari dia. Maka itu adalah tanda apa yang kita rasakan tadi, bahwa mantan akan berbalik ngejar-ngejar untuk bisa kembali bersama kita lagi. Kenapa demikian? Yang pertama, ya, saat mantan menunjukkan kebenciannya yang luar biasa kepada kita, itu adalah pertanda bahwa tidak lama lagi mantan juga akan menunjukkan rasa cinta yang berlebihan kepada kita, sampai tergila-gila, sampai ngejar-ngejar, sampai mungkin karena dikejar-kejar kita jadi ketakutan. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau cintai ini akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Nah, ini yang terjadi pada mantan. Ketika mantan menunjukkan kebencian yang berlebihan kepada kita, kesombongan yang berlebihan kepada kita, itu adalah pertanda bahwa dia akan berbalik mencintai kita juga secara berlebihan. Kita bisa melihat ya, kita mungkin punya pengalaman. Ada teman ketika sekolah, ketika kuliah itu saling membenci, bermusuhan, saingan, ya, dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika mereka sudah mulai memasuki fase usia dewasa, fase usia menikah? Ternyata mereka menikah, padahal dulu musuh. Setelah itu ternyata menikah. Jadi ternyata kebencian yang mereka tunjukkan itu, ya, adalah cara mereka untuk menyembunyikan rasa suka, rasa kagum, dan rasa cinta. Sebenarnya tanpa orang sadari,
sikap yang demikian itu memang sudah terbentuk sejak kita kecil ya. Kalau kita melihat tuh anak-anak kecil, misal laki-laki ini ya, ada temannya yang wanita cantik, menarik dalam pandangan anak-anak. Apa yang dia lakukan untuk bisa menarik perhatian dari temannya yang cantik ini tadi? Nakal. Dia ganggu terus, dia usilin terus. Ya, mungkin sampai temannya yang cantik ini nangis-nangis. Semakin benci itu temannya yang cantik ini, semakin dia senang. Ya, padahal yang menggerakkan dia adalah rasa suka, ketertarikan. Nah, sesungguhnya sikap yang demikian inilah yang terus kita bawa sampai ke fase usia dewasa. Ya, maka ada istilah psikologi yang namanya akismes, kan sering kita bahas. Akismes itu adalah keadaan psikologi di mana orang mengalami dorongan untuk menolak sesuatu yang amat sangat dia inginkan. Lapar, bilang masih kenyang. Ya, butuh boncengan, bilang tidak buru-buru. Apalagi, ya, misal tadi, mencintai tetapi bilangnya membenci. Nah, jadi di balik kebencian yang amat sangat besar yang mantan tunjukkan kepada kita, sebenarnya mantan juga sedang berusaha untuk menyembunyikan perasaan cintanya kepada kita, dan dengan cara membenci itu, dia berharap bisa segera move on. Tapi, hampir semua orang yang mencoba melupakan seseorang yang pernah dia cintai dengan cara membenci, biasanya bukan benci, malah justru kepikiran, tambah kangen, dan tambah cinta. Dan itulah yang akan mantan rasakan. Maka wa'abkhid baghidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi yang kedua, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, ketika kita tidak lagi berharap kepada mantan, ya, artinya kita sudah mencapai keadaan hati yang pasrah, yang ridho, yang ikhlas, yang berserah diri, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kita pasrah itulah apa yang menjadi doa-doa kita akan terkabul. Kita berdoa agar mantan kembali, insya Allah segera terkabul. Kita berdoa agar mantan yang minta balik duluan, insya Allah akan terkabul. Kita berdoa agar mantan yang ngejar-ngejar untuk minta balik duluan, insya Allah akan terkabul. Nah, maka ketika kita merasa jengkel, marah, dan sudah tidak mau dengan mantan, justru itu adalah pertanda waktunya doa-doa kita terkabul. Karena kita sudah mencapai tingkat kepasrahan total pada saat itu, melihat kesombongan mantan tadi, maka kita jadi pasrah. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya
Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Artinya apa yang jadi kebutuhan kita itulah kan yang jadi doa-doa kita selama ini. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah, niscaya itulah waktunya Allah kabulkan doa-doa kita tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.